Shalom, selamat pagi semuanya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, boleh lihat kanan kirinya sambil melambaikan tangan. Semuanya bangkit berdiri bersama-sama yang di atas. Berdiri dong. Tolong sapa kanan kirinya dengan melambaikan tangan. Halo, selamat pagi. Oke, mari kita berdoa bersama-sama, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami minta Tuhan, Roh-Mu tetap menaungi akan setiap kami. Engkau yang memimpin akan setiap kehidupan kami hari ini. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu berkenan Tuhan. Engkau sucikan akan setiap kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Pujian ini akan menjadi firman yang kuat dalam kehidupan kami. Dan kami akan bertumbuh, berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga memberkati gereja ini. Seluruh hamba-Mu yang mengambil bagian Tuhan berkati dalam nama Yesus. Bahkan rekan-rekan kami yang belum sampai, Tuhan memimpin akan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di
Beberapa menit ke depan kita akan ucapkan naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Katakan terima kasih Tuhan. Terima Aku kasih, bersyukur Tuhan. punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Katakan Tuhan. terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kau Tuhan yang Terima baik, kasih. Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sekarang taruh kedua tangan kita di dada kita masing-masing. Ku buka hati untuk Amin. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jemaat-Mu. Amin. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan ku buka hati. Buka hati. Ya. Untuk jemaat kami ya Tuhan. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, menyembah di altar-Mu Tuhan, menyembah Tuhan di altar-Mu, menyembah-Mu. Berikan sorak-sorak terdahsyat buat Tuhan Yesus. Amin. Yang percaya sama-sama katakan. Suaranya di mana katakan. Berikan tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Boleh tepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Come on. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan. Boleh angkat kedua tangannya sehat. Engkaulah Raja atas dunia, dan menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami
berkuasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kau. Imani lagi dikatakan, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Katakan, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan, ku percaya Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kaulah Tuhan, hanya Kaulah layak dipuji. Yang masih muda-muda, kita loncat sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus sekali lagi katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia. Sekali lagi katakan, Raja mulia, beri kemuliaan yang terbaik. Haleluya, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita patut bersyukur bahwa ini akan menjadi minggu pertama buat anak-anak sekolah minggu untuk kembali beribadah. Dan kita akan sama-sama mendoakan mereka supaya hari ini jadi hari yang begitu luar biasa. Mari kita sambut anak-anak cucu kita yang mereka oleh anugerah Tuhan mulai beribadah hari ini. Kita beri tepuk tangan buat anak-anak. Oke. Kita akan doakan mereka pagi ini. Mereka sudah siap? Gereja anak. Oke. Atau mereka sudah di belakang pagi ini. Ya. Sudah ada doorkeeper? Oke, kita berdoa buat anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa mulai hari ini oleh anugerah Tuhan setelah 19 bulan, anak-anak dengan penuh kerinduan yang besar, mereka hanya mengikuti online di gereja, di rumah mereka masing-masing. Tapi hari ini oleh anugerah Tuhan, karena kita juga mengikuti protokoler yang ada, dan kota kita Salatiga sudah diberi kesempatan untuk anak-anak bisa beribadah. Mereka sudah ada di sini. Kita sambut mereka, kita beri tepuk tangan. Ini generasi penerus dari gereja kita. Oke, silakan anak-anak bisa maju di sini. Kita akan doakan anak-anak. Oke, luar biasa, luar biasa. Kita tanya mereka dulu ya sebelum kita doakan. Wow, 19 bulan ibadah online, betul ya? Sudah kangen belum? Sudah kangen nggak kumpul dengan teman-temannya untuk beribadah bersama di gereja? Kangen. Apa namanya? Apa? Kangen. Kangen katanya. Kita beri tepuk tangan.
Mama mau ngikuti kalian kadang ya, ngikuti ibadah online ya. Mami tanya, Mama mau tanya, udah kangen belum? Seneng enggak hari ini bisa beribadah di gereja? Senang. Seneng enggak? Yang senang katakan haleluya. Oke, kita beri tepuk tangan buat mereka. Bapak Ibu Saudara tetap mentor-mentor gereja anak. Departemen gereja anak akan melakukan sesuai protokoler yang ada. Ya, kita akan tetap jaga anak-anak generasi kita agar mereka tetap sehat. Ya, jangan takut minggu depan mulai ada anak-anakmu, cucu-cucumu untuk beribadah bersama-sama. Sementara kita beribadah, mereka akan beribadah di ruangan mereka masing-masing. Sekarang kita kedalaman tangan, berkati anak-anak, berkati tutor-tutor yang siap untuk mengajar hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Doa anak-anak didengar oleh Tuhan. Mereka sudah sampaikan dalam kunjungan tutor-tutor ke rumah mereka. Mereka sudah sampaikan kerinduan yang kuat untuk mulai pergi ke rumah Tuhan untuk beribadah. Tapi kami juga harus mengarahkan mereka untuk mengikuti protokoler yang ada di negara dan bangsa kami, di kota kami Salatiga. Karena itu setelah beberapa waktu ini, kota kami Salatiga lewat wali kota memberi kesempatan untuk anak-anak bisa berkumpul baik di sekolah mereka maupun beribadah sesuai keyakinannya. Kami bersyukur hari ini dalam sejarah gereja kami pada minggu yang pertama bulan Oktober 2021 kami bisa melihat anak-anak cucu kami, mereka ada di rumah Tuhan. Doa mereka dijawab dan didengar oleh Tuhan. Sehingga hari ini mereka mulai beribadah bersama tutor-tutor yang ada. Karena itu kami lepaskan berkat kepada Mona, karena oleh kesungguhan, kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan sejak kamu kecil di rumah Tuhan akan mendatangkan perbedaan buat hidupmu dengan anak-anak yang lain. Sebab Tuhan memberkati ibadahmu dan Tuhan memberkati masa depan. Berkati tutor-tutor, mentor gereja anak untuk mengajarkan nilai-nilai takut akan Tuhan sejak mereka kecil, dasar iman kepada Tuhan Yesus sejak mereka kecil. Terima kasih, diberkati di dalam nama Yesus. Mari kita yang melepaskan memberkati ibadah mereka, kita bersama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan. Oke, selamat beribadah. Bersyukur bahwa kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah berubah dalam hidup kita. Saya mau mengajak kita semua, kalau kita datang ke tempat ini, kita sedang memfokuskan hati kita untuk kita berseru berdoa kepada Dia Tuhan yang menyediakan jalan bagi kehidupan kita. Apapun yang Anda hadapi hari ini, kita mau bersepakat. Tangan Yesus mampu untuk menggenggam kita. Dia mampu membebaskan kita dari segala sesuatu yang tak mungkin akan jadi mungkin. Saya ajak kita untuk mata sejenak. Kalau tadi di awal kita sudah bersyukur, hari ini katakan Tuhan, aku mau memegang tanganmu. Tuhan, aku mau percaya. Kalau hari ini aku kurang percaya, hari ini aku memutuskan aku mau percaya gitu. Aku mau percaya bahwa rancangan yang terbaik buat hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan pagi hari ini kami memegang tangan-Mu. Sama-sama katakan sama saya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan Yesus pegang
buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama katakan, ku hidup Karena anugerah-Mu tiada sanggup. Kau memilihku, selamatkan hidupku semua. Ini hidup. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita katakan, Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Terima kasih Tuhan. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tangan. Kami percaya Tuhan. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan salahku. Sekali lagi katakan, Yesus pegang. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah jemaat JKI di tempat ini. Dengan urapan jamahan-Mu kepada setiap kami mengucap syukur oleh karena kebaikan-Mu yang sangat luar biasa. Engkau masih memberi kesempatan kami untuk beribadah, untuk memuji, memuliakan, dan meninggikan akan Engkau. Tuhan, pada pagi ini hamba-Mu banyak keterbatasan, kekurangan. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan secara khusus pada pagi hari ini. Biarlah kami akan duduk diam mendengar pesan yang dari Tuhan. Kuasai di dalam hamba-Mu ini Tuhan. Karena banyak keterbatasan ini, maka ambil alih semuanya. Hanya Engkau sendiri yang akan berbicara, menyampaikan pesan-pesan kepada jemaat-Mu, kepada kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk tim musik dan tim pemuji. Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Baik-baik, sehat-sehat semuanya ya?
sangat luar biasa karena Tuhan menyertai kita semua dan kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Puji Tuhan, kesempatan ini tidak kita sia-siakan dan pada pagi hari ini kita akan belajar dan dalam tema bulan ini adalah memimpin. Apa? Memimpin. Dari hari ini, yaitu tema minggu ini adalah memimpin diri sendiri. Apa Bapak Ibu semuanya, saudara? Memimpin diri sendiri, bukan memimpin orang lain ya. Memimpin diri sendiri. Memimpin diri sendiri itu artinya saya yang memimpin dan saya yang dipimpin. Amin. Saya yang memimpin diri kita sendiri dan saya yang dipimpin diri kita sendiri. Coba pada pagi hari ini fokuskan diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Siapa yang akan memimpin Bapak Ibu, Saudara? Diri sendiri. Siapakah yang dipimpin Bapak Ibu, Saudara semua? Diri sendiri. Ya. Jangan lihat orang lain dulu, diri kita sendiri. Mari kita dasari, kita membaca di dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sudah dapat semua ya. Sudah ada. Demikian firman Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Mari kita perhatikan kata awas. Dalam ayat tersebut, kata awas, ya, kata awas merupakan suatu peringatan agar kita berhati-hati. Kita sering jumpai pada waktu kita naik kendaraan, mobil yang di jalan di sana ada apa? Rambu-rambu peringatan. Awas, ada tikungan. Awas, ada perbaikan jalan. Awas, ada anak sekolah, banyak anak sekolah. Juga biasanya lagi kalau kita baca di dalam awas, ada anjing galak di rumah atau di jalan. Bapak Ibu ya saudara yang kami kasih, kita harus memperhatikan peringatan atau rambu-rambu itu supaya apa? Supaya kita tidak terjadi insiden atau kecelakaan, atau kita tidak ada kecelakaan merugikan orang lain maupun diri sendiri. Kalau kita pas nyopir di kendaraan ada kata-kata awas atau peringatan rambu-rambu, kita segera menurunkan gasnya supaya kita pelan-pelan dan hati-hati. Demikian. Bila kita melanggar, kita bisa menjadi kecelakaan, bisa merugikan orang lain dan kita sendiri. Di dalam ayat tadi dituliskan, awasilah dirimu sendiri, bukan orang lain yang diawasi, tetapi diri kita sendiri. Memang pekerjaan mengawasi, mengamati, menilai orang, menghakimi orang, ya, menyalahkan orang itu lebih mudah. Lebih mudah dan sangat mudah tentunya. Namun kalau kita mengawasi diri sendiri, tidak semuanya mengetahui atau mungkin tidak sadar atau belum tahu. Jadi kita perlu apa? Mengawasi diri sendiri. Ya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu melakukan firman Tuhan. Namun firman Tuhan yang mengajak kita untuk mengawasi diri kita sendiri, itu mari kita
bukan di dalam Galatia 6 ayat yang keempat. Galatia 6 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Dari nats yang kita pelajari hari ini ada dua hal yang harus kita awasi, yaitu diri kita sendiri. Yang pertama, yang kedua, ajarannya. Mari kita lihat apa saja yang harus kita awasi diri kita sendiri. Kita akan membaca di dalam 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang lain. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Orang bisa dinilai dengan pertama-tama itu, yaitu perkataan, ucapannya. Maka perlu kita kendalikan lidah kita ini, bibir kita ini, setiap berbicara. Hati-hati. Wah, tidak bisa bernapas. Maaf ya Bapak Ibu semuanya. Perkataan itu penting sekali, maka entah kita kenalan yang baru kenal dengan orang atau orang yang lama, itu orang akan dilihat dari apa? Perkataan, ucapan. Itu penting sekali, maka jangan sampai kita ini mengeluarkan kata-kata perbendaharaan dari hati kita, misalnya dari kata-kata kita, kata-kata yang tidak benar, yang menyakitkan. Jangan, tinggalkan itu semuanya. Pada pagi hari ini, bahwa Paulus menasihati kepada Timotius sebagai murid dan sebagai pelayan, ya, kerjasama dengan Paulus, maka nasihat ini bukan hanya untuk Timotius saja, tapi untuk kita semuanya yang pada pagi hari ini yang mendengarkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan perkataan itu adalah membawa kewibawaan setiap pribadi lepas pribadi. Orang ini bisa dipercaya dan tidak, itu bukan oleh karena jabatan atau kekayaan, tapi tinggal pertama itu perkataannya dulu bagaimana. Ya, perkataan, kita harus menyampaikan kata-kata berkat, kata-kata motivasi, kata-kata yang indah, yang membangun, yang memberikan spirit, memberikan semangat. Ya, jangan sampai ya mengeluarkan kata-kata yang negatif atau menyakitkan. Itu salah. Jangan tinggal di dalam hati kita. Pokoknya kita terus perkataan kita. Juga di dalam tingkah laku, perbuatan kita. Dalam perjalanan hidup kita ini memang banyak tantangan dan kita perlu mengevaluasi diri kita sendiri, mengawasi diri kita sendiri dalam tingkah laku. Apapun kita terus diawasi orang lain, ya, dengan keluarga, dengan anak-anak, itu selalu diawasi. Seperti kami sendiri juga demikian. Ya, anak-anak, keluarga mengawasi perbuatan saya dan tingkah laku saya. Maka saya bisa menjadi teladan bagi keluarga saya. Dalam tingkah laku ini apakah sesuai dengan perkataannya? Ada keseimbangan atau tidak? Kata-katanya mulu-mulu tapi kelakuannya tidak benar, dia bisa. Harus ada keseimbangan dan harus ada keselarasan. Juga di dalam kasihmu, apakah kita mempunyai kasih? Tentu saya yakin dan percaya bagi setiap orang yang percaya kepadanya tentu punya kasih. Tinggal bagaimana kepekaan kita, karena kasih itu dari Allah. Setiap pribadi lepas pribadi kita ini yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, kita ini diberi
roh Allah, yaitu kasih. Walaupun sejengkel apapun, tetap kasih itu ada, karena roh Allah ada di dalam pribadi kita. Di dalam hidup kita. Juga di dalam kesetiaanmu. Kesetiaan saya, bagaimana terhadap Tuhan? Apakah kita ini setia kepada Tuhan? Apakah kita suka membaca firman Tuhan? Kita merenungkan firman Tuhan? Atau kita suka memuji nama Tuhan? Apakah kita juga setia beribadah kepada Tuhan? Yang tahu kita diri sendiri, ya. Jadi di dalam kesetiaan itu ujilah diri kita sendiri supaya kesetiaan ini jangan keluar dari hidup kita. Jangan sampai kita ini ya datang ke gereja kalau kita butuh, pas kita mungkin ada masalah, ada permasalahan hidup keluarga atau di dalam usaha bisnis, ya kita harus harus setia pada Tuhan. Keadaan baik maupun tidak baik datang kepada Tuhan. Karena apa? Kita butuh Tuhan. Kita butuh kekuatan yang dari Tuhan. Karena apa? Setiap langkah kehidupan kita, masalah demi masalah sudah menghadang kita. Tapi kita tidak perlu takut. Asalkan kita ini setia kepada Tuhan, masalah boleh terjadi, tapi masalah itu bisa kita atasi. Oleh karena Tuhan bersama kita, Tuhan menyertai kita. Dan di dalam kesucian kita, apakah sudah kita jaga kesucian kita di dalam tubuh maupun roh kita? Jangan sampai kita cari duplikat, pengawal ya, untuk mengawasi kita supaya bagaimana hidup kita. Tidak perlu. Awasi diri kita dulu. Keluarga mungkin tidak tahu, anak, istri tidak tahu perbuatan kita. Tapi kita perlu mengawasi diri kita sendiri karena ada sepasang mata, yaitu Tuhan sendiri yang mengawasi kehidupan kita. Sembunyi apapun suatu saat kalau itu akan menghancurkan dalam hidup kita, pasti terbuka. Cepat atau lambat, barang busuk itu pasti berbau. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesucian harus kita bangun. Terus kita tingkatkan, kita ada hubungan karib dengan Tuhan. Apapun permasalahan di dalam hidup kita, ya jangan sampai kita ada masalah malah kita lari kepada dukun, kepada orang pinter. Jangan, justru kita lari datang kepada Tuhan, bukan menjauhi di dalam hidup kita kepada Tuhan, tapi kita melekat kepada Tuhan. Kita berdoa, kita mengucap syukur dan terima kasih, mohon pertolongan yang dari Tuhan. Dan supaya kesucian di dalam tubuh maupun rohani ini terus terjaga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, kita dituntut untuk dapat menjadi teladan. Firman Tuhan katakan tadi, melalui perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, dan terhadap sesama, terlebih kepada Tuhan, kesetiaan dan kesucian kita. Ketika kita bisa memimpin diri sendiri, berarti kita bisa langsung menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Sangat luar biasa, karena Tuhan yang terus akan membawa hidup kita menjadi pemimpin dan kita bisa memimpin diri kita sendiri. Ini adalah benih-benih kehidupan, benih-benih yang perlu kita kembangkan di dalam setiap pribadi kita. Amin. Setelah kita bisa memimpin diri kita sendiri dan dipimpin, tentu Tuhan memberikan kasih karunia tambahan. Bukan hanya diri kita sendiri. Dulu saya bujang sendiri. Ya, saya belajar, saya bergumul, saya terus taat, saya setia kepada Tuhan, saya melakukan firman Tuhan semampu saya. Apa yang kita dapat dari Tuhan, saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ditambahkan, jadi pemimpin satu orang, yaitu istri saya. Istri saya suruh saya memimpin istri saya. Dikasih aja modal satu dulu. Setelah dikasih modal satu, istri bagaimana tanggung jawab menjadi
pemimpin untuk istri. Ya Tuhan tambahkan kasih karunia itu, ya punya 3 anak, ya punya 3 anak. Jadi saya menjadi keluarga, punya istri dan punya anak-anak. Ditambahkan lagi menantu. Anak saya 3, menantu saya 2, kurang 1. Yang 1 kapan nanti Tuhan sediakan. Ya amin. Ya jadi setelah itu ditambahkan kepercayaan saya. Apa? Ditambahkan cucu. Cucu sudah berapa? 3, hampir 4. Ya, Bapak Ibu mungkin enggak tahu ya. Tapi ini memang anugerah yang dari Tuhan. Bahwa Tuhan itu sangat luar biasa memberikan roh kepemimpinan. Ditingkatkan lagi di dalam pekerjaan. Ya, saya latar belakang dari BRI dan sudah pensiun 11 tahun yang lalu. Ya, saya masih bekerja tapi hanya alih usaha. Dulu saya memanage dalam keuangan dari perusahaan, sekarang saya memanage dari jemaat Tuhan. Jiwa-jiwa. Ya. Saya diberi apa? Ya, namanya pemimpin itu karunia yang dari Tuhan. Saya mulai dari SMP, itu benih-benih kepemimpinan saya itu muncul. Saya apa? Dijadikan ketua kelas. Saya tidak sadar, seperti waktu itu tidak sadar. Setelah itu makin lama makin saya, wah puji Tuhan. Saya dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin. Setelah itu saya bekerja dari bawah, dari teller, dari pembuku, jadi mantri, lalu jadi kayunit, jadi kepala. Saya kerja di BRI 31 tahun dan puji Tuhan, Tuhan memberi kepercayaan saya menjadi pemimpin 21 tahun. Jadi lebih banyak menjadi pemimpin daripada menjadi bawahan. Ini karena kasih karunia dari Tuhan. Saya diberi apa? Untuk menjadi ketua kelas. Setiap hari Senin ada upacara, saya jadi komandan upacara. Wah, bangga saya ini. Wah, saya dipercaya menjadi apa? Komandan upacara. Tiap hari Senin itu. Serahkan pada saya bangga sekali itu rasanya. Ya di Semia juga demikian menjadi komandan upacara. Juga kalau pramuka saya dikasih apa namanya ketua regu. Ya, puji Tuhan karena kepemimpinan itu kasih karunia dari Tuhan. Betul. Dengan segala kemampuan sepandai apapun kita ini sangat banyak terbatas. Saya melihat diri saya sendiri, saya itu siapa sih? Saya itu apa? Kok Tuhan memberikan saya menjadi pemimpin apalagi kepemimpin unit. Saya sendiri sebelum menjadi pemimpin ya jadi kayunit karena keterbatasan saya, keterbatasan kemampuan saya, pendidikan saya, apa bisa saya mengelola suatu perusahaan yang saya lakukan dan bertanggung jawab atas perusahaan itu. Sampai-sampai saya ini konfirmasi sama Tuhan, saya minta sama Tuhan. Pada pemilihan pemimpin ini memang saingannya cukup berat-berat yaitu sarjana-sarjana, saya Marjono. Iya. Tapi saya tidak kecil hati karena saya hanya, tapi saya andalkan yaitu Tuhan. Lalu pemilihan kepala unit itu saya yang ditunjuk menjadi kepala. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan, saya ini menjadi kepala ini keinginan saya atau ini memang berkat yang dari Tuhan. Kalau ini berkat yang dari Tuhan, saya terima Tuhan. Tapi kalau ini keinginan saya, ego saya, no, saya tidak mau Tuhan. Karena saya banyak keterbatasan dalam hidup saya. Namun Tuhan apa? Memilih saya, terus lanjutkan. Di dalam kepemimpinan itu, ya banyak-banyak masalah juga. Tapi Tuhan memberkati saya. Di dalam kepemimpinan saya, dalam BRI itu sangat luar biasa. Tuhan berikan roh hikmat kepada saya. Apabila ada permasalahan apapun, Tuhan tolong saya. Dan pernah saya diturunkan pangkat saya. Saya pernah diturunkan jabatan saya. Bukannya karena saya ini rusak. Bukannya saya ini melakukan hal yang jahat. Bukan. Tapi Tuhan izinkan. Terus bagaimana Tuhan? Saya serahkan pada Tuhan. Dulu saya kan ngomong sama Tuhan. Ini loh Tuhan, keterbatasan dan kemauan saya. Tapi hati saya ini tetap damai sejahtera. Diturunkan pangkatnya, diturunkan jabatannya, tetap ada damai sejahtera. Secara daging itu kecil sekali saya ini mengeluh. Bahkan istri saya ini yang merasakan
bingung kenapa atau apa korupsi, apa melakukan perbuatan yang tidak bersih. Silakan datang ke pemimpin. Memang ada orang-orang yang suka jual beli jabatan di sana. Saya diturunkan. Setelah itu saya di rolling pindah ke unit yang lain. Itu ya di rolling dari kelas 1, kelas 2, ke kelas 3. Ya, saya pernah ikut di kelas 2. Ya, unit kelas 2 dipindah ke kelas 3. Jabatan saya diturunkan. Setelah diturunkan, saya diam. Saya enggak berkutik kepada siapapun dengan lingkungan saya, dengan anak buah saya mengeluh. No, enggak. Saya yakin dan percaya Tuhan mempunyai rencana yang begitu indah. Tuhan, salah saya apa? Mohon saya dikoreksi. Kalau ini memang saya yang salah, ampuni Tuhan. Tuhan membela saya. Pada suatu itu saat saya ini ada penilik pengawas dari kantor pusat dari Semarang. Dicek, loh Pak Marjono, Anda ini kok bisa diturunkan pangkatnya, kenapa? Ya saya sendiri tidak tahu Pak. Mohon dengan pemimpin saja, bisa langsung. Enggak benar ini. Coba ya saya cek ke kantor, betul. Pemimpin itu ditanyai, kenapa kok saudara Marjono ini tidak punya kesalahan apa-apa kok pangkatnya diturunkan. Nah itu kan kelasnya turun Pak. Oh begitu, dasarnya SE-nya mana? Tunjukkan, tidak ada. Padahal saya sudah 6 bulan pangkatnya diturunkan dan gajinya pun diturunkan. Tapi hati saya ini ada sejahtera, tidak masalah lah. Yang penting saya tiap bulan gajian. Iya. Tapi hebatnya Tuhan memakai pengawas tadi, tidak, ini harus dikembalikan dengan posisi yang sama. Karena tidak punya kesalahan apa-apa, tidak melanggar etika dalam pekerjaan. Maka di sana Tuhan angkat saya kembali. Terus kapan Pak itu diangkat? Mulai bulan ini atau pada waktu diturunkan? Nah kamu maunya apa? Bulan ini Pak dikembalikan. Kalau bulan ini dikembalikan dengan 6 bulan yang lalu tidak dikembalikan, direvisi atau dikembalikan lagi. Suatu saat akhir tahun kasusmu akan saya angkat. Saya tenang aja, saya tidak melobi kepada para pemimpin supaya, loh Pak saya punya masalah ini, salahnya apa? Enggak laporan. Saya duduk diam. Dalam hati, Tuhanlah yang membela saya. Setelah itu pengawas membela saya tindakan lagi. Dari kantor cabang itu SE-nya, SK-nya pengembalian, pemulihan itu belum jadi. Saya dari daerah itu malah sudah ke tempat saya. Nanti tak kasih SK-nya, sudah dikembalikan. Dan saya merapel selama 6 bulan. Pembelaan Tuhan. Maka Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita jangan hanya sekedar percaya saja, kita sekedar hanya mengenal Tuhan. Punya pengalaman pribadi bersama Tuhan, sesuai dengan masing-masing. Tuhan berikan karunia kepada setiap kita. Jangan takut masalah kehidupan apa. Dengan saya diturunkan jabatan, juga demikian. Ya, karena memang saya ini orangnya lugu, tidak suka main suap menyuap enggak. Lah, saya ini diturunkan oleh karena ada sentimen pengawas saya yang dari cabang. Ya orang percaya pada Tuhan. Saya diturunkan karena apa? Karena saya tidak bisa memberikan uang dengan menyuap atau menyenangkan beliau, saya tidak bisa mengantarkan pulang dan sebagainya. Saya langsung dipindah ke unit yang lain. Diturunkan pangkat saya jadi bawahan lagi. Tapi saya bersyukur. Kenapa Tuhan? Saya mikirnya gini, saya yakin dan percaya, saya sudah konfirmasi sama Tuhan dari awal loh Tuhan. Pasti Engkau akan menjawab setiap persoalan dalam hidup saya. Benar. Setelah saya dari bawah,
dengan 3-4 bulan berikutnya saya diangkat lagi menjadi pemimpin. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Saya hanya mengandalkan Tuhan, itu prinsip. Semua saya tidak punya, tapi saya punya Tuhan. Itu yang lebih bangga saya. Ya, juga di dalam pelayanan, ya Tuhan pasti akan tambahkan kasih karunia. Ya, sebentar lagi nanti bulan depan namanya untuk My Team akan dimulai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari. Terus bulan ini kita belajar tentang memimpin dan dipimpin. Yakinlah, gereja kita ingin terus maju. Kita mendukung visi misi daripada Bapak Ibu Gembala, koordinator My Team yaitu Bapak Yoyo. Mari siapkan. Apabila Bapak Ibu nanti ditunjuk menjadi Tapi sopo, jangan melihat aku, tapi lihatlah Tuhan. Dulu saya demikian juga. Loh, aku sopo kok jadi pemimpin, padahal saya memimpin diri sendiri aja belum selesai. Tapi itu karena kasih karunia dari Tuhan. Ya sudah Tuhan, saya siap menjadi pemimpin kalau ini memang kehendak-Mu. Pimpin, bimbing kami dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami. Mohon Tuhan. Ternyata betul memberikan pengalaman-pengalaman pribadi, lepas pribadi kita step by step. Terus dibawa, saya yang tidak tahu menjadi tahu dan sangat luar biasa pembelaan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara semuanya ya, pada pagi hari ini mari kita terus akan belajar dan belajar. Tuhan akan menambahkan kepercayaan kita. Seberapa kekudusan kita, seberapa kita mau hidup terus berkenan di hadapan Tuhan, terus kejar, terus kita bergaul karir bersama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kasih karunia kepemimpinan pada kita. Yang kedua yaitu ajaran. Ajaran yang kita sampaikan harus sesuai dengan firman Tuhan. Maka kalau kita sudah dipercaya untuk diri sendiri, nempel sama Tuhan, melekat sama Tuhan, itu hanya satu-satunya. Ya, melekat kepada Tuhan. Ada waktu-waktu tertentu kosong, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengar khotbah, membaca artikel-artikel supaya kita diperkaya. Karena kita terus ditambahkan menjadi pemimpin. Nanti Tuhan berikan suatu urapan secara khusus menjadi pemimpin itu. Senang kita menjadi pemimpin, enak kok. Betul. Kalau kita menjadi pemimpin yang besar disertai oleh Tuhan itu enak. Enggak ada yang susah. Kalau menurut saya ya pada waktu itu. Memang tantangan demi tantangan ada. Tapi Tuhan sertai, hati saya sejahtera. Saya ya serius, ya santai, yang sungguh-sungguh. Tuhan percayakan kepada saya lebih lagi. Apa yang kita sampaikan hendaknya dalam ajaran itu yang membangun. Jangan malah melukai, jangan menghakimi. Ya. Harus menguatkan. Tinggal kita ini jadi seorang pemimpin lebih suka dengar daripada kita banyak berbicara. Kalau kita ini banyak bicara, tentu tidak sesuai dengan apa yang teman atau saudara yang membutuhkan, apa yang beliau inginkan. Tapi kalau kita ini mendengar dulu permasalahannya apa, lalu masalahnya itu, Tuhan urapi saya, ada rekan, ada permasalahan ini bagaimana solusi jalan keluar. Kiranya Tuhan berikan hikmat pada saya, baru Tuhan pakai pada saya, pada kita berbicara. Kalau kita ini yang banyak bicara, bisa-bisa yang mendengar ini bosan. Apa sih? Maksud saya bukan itu. Lah saya belum berbicara sudah pemimpin, lah ini hilang. Momennya hilang. Maka kita harus banyak mendengar, banyak melihat. Seperti saya mencari dana juga demikian. Sampai-sampai seperti godong jati jatuh dari pohonnya pun saya harus dengar. Misalnya ada orang yang jual tanah, ada orang yang kena proyek, harus saya dekati, saya datangi, kunjungi supaya dia bisa menjadi penabung kepada unit saya.
Itu. Jadi lebih peka, lebih suka mendengar, ya. Maka kita harus rajin membaca firman Tuhan. Juga kita berdoa, kita beribadah, kita melayani. Kalau kita ini melayani, Tuhan memberi kemampuan kepada setiap kita. Ada rahasia-rahasia yang Tuhan berikan pada kita. Kalau kita hanya misalnya jadinya jemaat biasa-biasa saja. Udah Tuhan saya jadi jemaat-jemaat biasa. Ya hanya ada itu aja yang kita nikmati. Tapi kalau kita menjadi pemimpin, dipercaya menjadi pemimpin, itu sangat luar biasa. Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan. Yang kesulitan apapun Tuhan akan bukakan. Kita bisa bisa tahu. Dan luar biasa. Sebetulnya secara pikiran manusia tidak mungkin saya bisa mengerti. Tapi karena Tuhan, roh Tuhan menyingkapkan. Oh begini toh Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, mari terus kita belajar dan belajar. Yang penting kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Sampaikan pada orang lain seturut kehendak Tuhan. Jadi setiap hidup kita dalam ajarannya, kita sesuai dasarnya, standarnya yaitu firman Tuhan. Jangan mengarang sendiri, jangan idenya sendiri. Ya, saya punya teman, akhir-akhir ini ada teman saya minta doa pada saya tolak. Loh kok doa ditolak? Lah apa masalahnya? Karena saya mendengar dulu, Pak John, teman SMP. Saya minta bantuan dalam doa Pak John. Lah, kenapa sih? Kenapa? Ya saya mau cerai dengan suami. Lah suamimu masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Nah ini sudah melanggar, sudah di luar rencana Tuhan. Dan setelah itu saya sudah mengajukan dalam perceraian itu. Terus saya jawab, saya tidak mau doa. Karena hal yang salah maksud saya doakan. Untuk membela dia saya tidak mau. Saya tunggu untuk berikutnya. Sudah ini karena saya hanya berbicara sebentar, saya beri kesempatan kapan bisa bertemu dan saya bisa omong-omong lebih lanjut supaya penyampaian apa yang sudah sampaikan yang pendek itu tidak jadikan jalan. Sampai saat ini belum ketemu saya. Enggak apa-apa. Maksud hal yang doa yang seperti itu saya mendukung supaya dapat cerai. Melanggar firman Tuhan. Saya minta sama Tuhan, karena saya harus bertanggung jawab di hadapan mereka. Yang pertama saya harus berhadapan dengan Tuhan. Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya lebih takut pada Tuhan. Dia tidak senang dengan saya, tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting saya sudah sampaikan seru dengan ajaran atau firman Tuhan. Ketika kita sudah menjadi pemimpin, ya, memimpin diri kita sendiri, ada 3 kualitas yang harus kita miliki, yaitu pertama, mampu membaca situasi dan sikon, di mana berada. Kita harus melihat situasi, misalnya kita kedatangan teman atau siapapun, kita melihat situasi, apa dia akan omong-omong dengan kita. Jangan sampai kita berbicaranya nanti tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Juga kita harus bisa mengembangkan, misalnya dalam perusahaan, bagaimana supaya perusahaan saya ini maju, supaya bagaimana saya punya program, punya inisiatif untuk pengembangan daripada kemajuan usaha saya yang saya pimpin. Program-program kerja, punya rencana-rencana kerja yang harus saya persiapkan dan dibawa dalam doa. Itu penting sekali untuk mengantisipasi tantangan yang ada. Ya, seperti kita ini barusan tadi saya dapat untuk menghadapi situasi tantangan yang ada ini karena ya di mass media kan sudah cukup banyak ya YouTube untuk khotbah dan sebagainya lah. Maka ada orang yang sudah tidak datang ke gereja, hanya melihat YouTube aja, cukup. Nah ini sebagai tantangan buat setiap kita, maka kita mari kerjasama untuk hari-hari yang akan datang, untuk membangun My Team kita kembali, supaya kita akan membantu Pak Yoyo, supaya kita terus ada pemeliharaan yang dari Tuhan. Ya, kita terus
hidup di dalam Tuhan, dalam ibadah kita kepada Tuhan. Juga yang kedua, tidak boleh takut menunjukkan kelebihan dan kekurangan di dalam hidup kita. Kalau kita salah, nggak usah membela diri lah, menghilangkan, ya ini aja salah. Ini kebiasaan saya, ya puji Tuhan, oleh karena ini kebaikan Tuhan saja. Saya ini menjadi pemimpin unit, ada pengawas atau ada bapak pemimpin yang datang ke unit. Wah, mesti gentar ya hati ini, wah bapak pemimpin datang kepada kantor saya, apa ya, ada apa? Apa yang perlu beliau inginkan? Mungkin melihat situasi dalam karyawan-karyawatinya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, juga melihat situasi keindahan ruangan, kebersihan. Terus beliau tanya, ada masalah apa? Saya kira tidak ada Pak, menurut saya. Setelah itu beliau mengisi buku tamu. Sebelum beliau pulang, meninjau atau menilik daripada unit saya pasti minta Bapak Pemimpin, mohon apa yang perlu kita perbaiki, mungkin ada kesalahan, mohon Pak, kekurangannya saya apa? Dah bagus, boleh lanjutkan aja, jaga ya kebersihan, kerjasama dengan teman-teman lingkungan, nasabah, dengan dilayani dengan baik. Setelah saya buka buku dalam buku tamunya, instruksinya juga bagus. Saya senang. Luar biasa. Tapi saya terus tidak terus sombong. Wah, benar, saya ini sangat luar biasa enggak. Karena manusia itu banyak keterbatasan dan kekurangannya. Maka saya selalu minta tolong dikoreksi kalau saya salah. Meluangkan waktu. Tegur aja saya. Sedangkan saya ini ya di unit pada waktu itu, karena pengalaman saya di unit cukup banyak, ada pemeriksaan dari kantor ini. Tentu pekerjaan saya itu tidak sempurna 100% betul, ada salahnya. Setelah diperiksa hampir selesai, beliau akan pulang ke unit yang lain. Padahal pemeriksaan bukan sekedar 1-2 hari, seminggu diobrak-abrik kabeh. Masalah-masalah pinjaman, masalah simpanan, semua diobrak-abrik. Maksudnya diobrak-abrik, cari kesalahan, kekurangan dan sebagainya. Tapi saya yang penting punya hati yang benar dulu. Jangan sampai melakukan yang curang. Misalnya saya pakai pinjaman kepengen pada nasabah, saya memakai uangnya nasabah dalam simpanan untuk pribadi saya. Karena saya saya ini tahu kelemahan saya sendiri. Saya ini orang yang tidak suka berkonflik, maka saya sendiri hindari konflik itu. Misalnya ada kekurangan, ya seperti tadi saya sampaikan bahwa beliau akan pulang, saya tanya, Pak, temuannya apa Pak? Kesalahannya saya di mana? Wah kamu pinter mentor. Loh enggak Pak, kalau misalnya saya tahu kesalahannya kan akan saya perbaiki. Dan bagaimana kalau saya tidak tahu nanti kesalahannya kan lucu. Kalau saya minta kesalahannya apa dan maaf Pak sekalian, nanti saya harus membuat surat untuk menjawab itu. Jawabannya gimana Pak? Bukan sekalian. Iya, supaya saya enggak trauma lah untuk menghadapi masalah itu. Ya kesalahannya Anda ada 4 poin ini. Nah terus saya harus menjawab bagaimana, wah kamu itu pinter mentok menjaluk jawaban sekalian. Ya dituliskan, tinggal saya suruh ngetik anak buah, tolong tik laporan ke cabang, selesai. Kita mengurangi risiko-risiko itu dan kita harus siap untuk dikoreksi orang lain. Nanti Tuhan akan terus tunjukkan kepada setiap kita semakin hari semakin luar biasa. Sebab kalau kita ini hidup benar, hidup menjadi pemimpin, itu bisa menginspirasi pada anak buah. Ya, akan menjadi contoh. Diam-diam dia akan menilai, menjadi contoh, menjadi teladan. Dan juga kita harus perlu
menjadi teladan terutama diri kita sendiri. Tentunya kita keluar, kita juga bisa Tuhan tambahkan kepercayaan kepada kita. Mari kita terus akan langsung aja bahwa kalau kita mau menyelesaikan permasalahan kita muji Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Supaya menjadi pemimpin yang berhasil ada 3 cara atau jopo montro, yaitu yang pertama leading by example. Artinya pemimpin dengan memberi contoh dan tauladan. Dalam hidup kita ini selalu diminit orang loh. Siapapun, teman, keluarga dan sebagainya diminit, dilihat gitu ya. Tapi kalau kita sudah punya dasar hidup benar, terus kita berusaha semaksimal mungkin, maka hidup kita ini menjadi teladan bagi kita sendiri. Yang kedua, memakai semboyan Ki Hajar Dewantara. Ngarso suntulodo, harus mampu menjadi teladan atau model atau patron. Ya, harus mampu menjadi teladan atau model. Yang berikutnya, ing madya mangun karso, harus bisa bekerja sama atau berkarya. Walaupun kita menjadi pemimpin, kita harus juga turut ya ke bawah, membantu bila perlu, dibantu anak buah. Misalnya seperti saya ya ke anak buah waktu dari Senin biasanya nasabah itu ramai sekali ya. Gimana ya? Tuh zaman besar, simpanan besar, nasabahnya cukup banyak. Jam 3 uangnya masih numpuk ya, belum ditoto. Ayo kita akan pulang 4:30. Ya, saya sebagai orang pemimpin ya, kita membantu teller untuk menotok uang, menata uang. Yang ratusan, yang 50-an, yang puluhan, kita membantu. Setelah itu silakan diteruskan. Dan Tutwuri Handayani harus dapat menjadi motivator. Dari belakang memberi dorongan, spirit ya. Karena saya sendiri bekerja itu begini. Saya bekerja, saya berhasil, saya dapat penghargaan bukan oleh karena saya. Karena saya didukung oleh rekan-rekan saya. Saya tanpa rekan-rekan tidak mungkin mendapatkan penghargaan gitu. Saya menghargai mereka. Saya anggap mereka ini ya anggota tubuh saya. Supaya saya ini ada keringanan dan ada kelegaan. Dalam hal ini semuanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat mempunyai kekuatan dan potensi yang bisa dikembangkan dan terus digali. Saya yakin dan percaya dalam bulan ini tentang kepemimpinan, mari setiap pribadi ada potensi kok. Tuhan sudah taruh roh kepemimpinan kepada setiap kita. Amin. Maka jangan takut kalau kita nanti untuk menjadi my team. Ya, itu karena kasih karunia dari Tuhan. Tuhan percayakan pada Bapak Ibu semua. Jemaat berproses mengalahkan ego hingga mampu memimpin orang lain. Nah kalau kita nanti dikasih karunia kepemimpinan pada orang lain, kita harus meninggalkan jubah ego kita. Ego kita, akunya tinggalkan itu. Ya, bisa menjadi penghalang dalam kepemimpinan saya. Letakkan dalam jubah kita, keegoan kita. Supaya roh Tuhan terus ada di dalam hidup kita dan akan memimpin kita sesuai dengan tujuan yang daripada Tuhan. Mari kita akhiri pada renungan atau firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita perhatikan ada kiat-kiat ini. Orang positif saling mendoakan. Orang negatif saling menjatuhkan. Mari tim musik bisa masuk ke mimbar. Orang positif saling mendoakan. Orang negatif saling menjatuhkan. Orang optimis saling mendukung, orang pesimis saling menyalahkan. Orang sukses mengerti pentingnya proses, orang gagal lebih banyak protes. Bagaimana keadaan Bapak Ibu semuanya? Kalau Bapak Ibu, saudara semua
menjadi orang yang positif, mari kita dukung, kita saling mendoakan antara satu dengan yang lain, supaya hidup kita dalam perjalanan hidup kita semakin hari semakin indah. Juga orang optimis yang selalu mendukung, ya. Berikan hati pikiran kita yang optimis, jangan pesimis. Karena kalau pesimis, ya, itu nanti menjadi berabenan. Orang sukses mengerti pentingnya proses, orang gagal lebih banyak protes. Ya, tanya aja kalau orang yang protes ya berarti banyak. Ya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan firman Tuhan pada pagi ini akan membawa hidup kita yang semakin hari semakin indah. Mari kita berdiri bersama-sama, akan berdoa, mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu yang sangat luar biasa. Dalam bulan ini kami boleh belajar untuk memimpin dan dipimpin. Pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Mari Tuhan, masuklah di dalam setiap pribadi kami, agar kami bisa menjadi teladan bagi diri kami sendiri. Kiranya Tuhan sertai kepada setiap kami. Benih-benih kepemimpinan ini taruh kepada setiap kami Tuhan. Walaupun kami belum banyak pengalaman menjadi pemimpin, tapi dengan dasar kami memimpin diri sendiri, maka orang lain butuh supaya kami bisa menjadi pemimpin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya Engkau lah yang sebagai teladan bagi setiap kehidupan kami. Engkau sebagai sandaran hidup kepada setiap kami, supaya kami terus bertumbuh, supaya kami berkembang. Jemaat JKI ini semakin hari semakin sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan, bukan menjadi penonton tapi menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin yang berkualitas, menjadi jemaat yang berkualitas yang Tuhan sediakan. Mari Roh Kudus, mulai hari ini hamba berdoa kepada saudara-saudara kami untuk bulan depan MyTime akan kembali, untuk terus kami belajar kehidupan ini. Dengan MyTime ini kiranya Tuhan terus akan memberkati. Terima kasih Roh Kudus. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Mari kita duduk sama-sama, dan selanjutnya untuk ucapan kudus saya kembalikan Bapak atau Ibu Gembala. Tuhan memberkati. Terima kasih buat Pak Pendeta Muda Stefanus Marjono. Kita beri tepuk tangan untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Lead, memimpin, itu menjadi tema kita bulan Oktober 2021. Dan hari ini dengan jelas kita sudah dengar, untuk memimpin orang lain harus mulai memimpin diri sendiri. Ya, sebelum kita akan memimpin orang lain, jujurlah tentang diri sendiri, ya. Dan kita diberkati dengan firman Tuhan pagi ini. Sekarang kita akan siapkan untuk kita akan perjamuan kudus. Bisa disiapkan roti dan anggur. Kita akan bangkit berdiri sekali lagi bersama-sama. Bapa,
berkata pada malam perjamuan terakhir, ia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah untuk mengingat aku. Setiap kita sesuai firman Tuhan dipercaya untuk mulai memimpin diri sendiri. Jujurlah akan kekuranganmu, jujurlah juga akan kelebihan. Seperti Yesus berkata, waktu kamu makan roti ini, aku menyatu dengan kamu. Tuhan ampuni kami. Kadang kami jauh bisa melihat kekurangan orang lain, lalu kami berbangga dengan diri kami, sampai akhirnya kami salah di hadapan, karena kami tidak jujur terhadap kekurangan kami. Memasuki bulan Oktober 2021 dan minggu depan keluarga kerajaan akan merayakan ulang tahun gereja yang ke-27. Kami bersyukur Roh Kudus memimpin gembala kami, tim pastoral sejak tahun lalu dalam meeting program kerja. Kalau kami disiapkan bulan ini untuk muncul sebagai pemimpin-pemimpin, kami percaya lewat perjamuan kudus yang sebentar kami akan makan, setiap kami yang makan akan menyatu dengan Yesus Kristus Tuhan, sehingga setiap kami akan berkemenangan untuk mulai sesuai firman Tuhan hari ini memimpin diri kami sendiri. Kami mau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kemenangan Tuhan akan menjadi kemenangan setiap kami. Yang percaya katakan amin. Kemenangan sehingga lewat kehidupan kami akan jadi teladan, kami akan jadi inspirasi, kami akan jadi motivasi. Bahkan kami juga dalam hidup kami akan menjadi berkat bagi orang lain. Yang sakit disembuhkan, sudah disembuhkan. Bahkan secara psikis, secara rohani, kami jauh dari Tuhan hari ini akan dipulihkan dan mengalami kembali kebangkitan. Kami percaya dalam nama Yesus. Kami mau makan tubuh Tuhan. Mari makan dalam nama-Nya. Mari angkat anggur lebih tinggi di atas kepala. Tuhan Yesus malam itu juga berkata, waktu ia mengangkat cawan anggur, sebelum ia memberikan kepada murid-muridnya, ia berkata, inilah darah yang tercurah untuk penebusan, untuk pengampunan dosa. Darah Yesus yang sama lewat anggur yang sebentar kita akan minum akan menjadi darah perjanjian baru bagi setiap kita calon-calon pemimpin, dan dimulai dari memimpin diri sendiri. Di dalam nama Yesus, kemenangan Tuhan akan menjadi kemenangan kami. Victory itu akan terjadi bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, menang dalam segala hal, menang dari egois kami, menang dari hanya memikirkan diri sendiri tanpa peduli orang
percaya katakan amin. Minumlah dengan iman dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Mari taruh tangan di dada masing-masing dan sepakat dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, aku percaya perjamuan kudus di bulan Oktober ini akan mendatangkan berkat bagi setiap kami keluarga kerajaan. Di dalam nama Yesus ada kuasa yang menyertai, ada power yang menyertai. Dalam nama Yesus, engkau tidak direndahkan lagi, tapi engkau akan jadi teladan lewat perkataan, tingkah laku, kesucian, kesetiaan. Di dalam nama Yesus, diberkati kita semua, diberkati Tuhan. Ini JKI keluarga kerajaan, ini milik. Terima kasih untuk bulan ini, karena keluarga kerajaan tanggal 7 Oktober kami diingatkan mulainya gereja ini. Dulunya kecil, dimulai hanya 8 orang, bertumbuh bersama dengan Tuhan menjadi 35 orang, 120 orang, dan 27 tahun dalam kisah perjalanan kami. Kalau Tuhan membawa kami sampai kepada hari ini, bukan karena kami hebat, tapi kami katakan terima kasih kepada Tuhan yang mulai bulan ini akan mempercayakan kepada kami kepemimpinan dengan warna dan tuntunan Tuhan seperti yang Ia kehendaki. Pribadi Allah yang dinamis, yang terus bergerak, tidak statis, tapi terus ke arah kemajuan. Kami percaya dalam kesepakatan setiap komunitas, setiap pribadi yang tergabung di keluarga kerajaan akan mengalami impartasi yang sama. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kamu tidak turun, kamu akan terus naik. Kamu bukan jadi ekor, tapi kamu akan jadi kepala. Kamu akan mewarnai kota Salatiga. Kesejahteraan kota ini akan menjadi kesejahteraanmu, dan kesejahteraanmu akan memberkati bangsa dan negara Indonesia. Dalam nama Yesus, aku memperkatakan sebagai hamba-Mu kata-kata nubuatan ini, dan apa yang Tuhan katakan akan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya mari bersama-sama katakan amin. Amin. Tuhan dipermuliakan. Tuhan dipermuliakan. Silakan siapkan amplop persembahan, dan minggu pertama ini ketaatan kita karena kita sudah mengerti firman Tuhan bahwa apa yang kita miliki sesungguhnya bukan milik kita. Itu milik Tuhan yang dipercayakan buat kita. Dan kita tahu persis 10% dari yang ia miliki kita harus kembalikan. Hukumnya wajib seperti kebenaran firman Tuhan. Ari, silakan angkat persembahan Anda. Perpuluhan di hadapan Tuhan. Kita akan angkat bersama-sama. Saya akan ambil sebelum saya mendoakan Bapak Ibu Saudara. Mari setiap kita yang mau kembalikan milik Tuhan 1/10, mari berdiri bersama-sama angkat di hadapan Tuhan. Saya akan juga berdoa buat Anda. Bapak, ini ketaatan kami karena kami ngerti firman Tuhan sekarang. Tidak ada alasan bagi kami yang sudah mendengar dan mengerti firman untuk mengembalikan apa yang jadi haknya Tuhan. Ini Tuhan milik-Mu dalam kejujuran.
seluruh berkat yang Tuhan percayakan untuk kami kelola, kami kembalikan 10%, karena kami tahu itu milik-Mu. Dan di dalam nama Yesus, masakan Engkau tidak membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat tanpa batas, sehingga kami cukup, bukan hanya cukup, berlimpah dalam kebajikan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sekarang yang mau berikan persembahan, mari angkat. Anda bisa juga, kalau Anda lewat kartu Anda ATM atau lewat handphone Anda, kayak dengan semua fasilitas yang dipercayakan gereja, angkat itu juga di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa, Tuhan, dengan penuh sukacita, karena kami tahu waktu kami memberi dengan rela hati tanpa terpaksa, kami memberi, menabur dengan sukacita, kami akan menuai dengan bersorak-sorai, dengan limpahnya. Diberkati buah bakul kami, tempat adonan kami, diberkati tangan kami, diurapi, sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berhasil dan mendatangkan keuntungan bagi setiap kami. Terima kasih, berkati bendahara gereja ini untuk memanage keuangan, sehingga apa yang menjadi hak Tuhan lewat sinode kami kembalikan. Dan apa yang menjadi berkat untuk dinikmati, dikelola oleh setiap kami. Di dalam nama Yesus, dan benih untuk ditabur, mendatangkan tuaian berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan amin. Diberkati Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Dan sebelum nanti kita akan menyaksikan pengumuman yang ada, hari ini dengan sukacita kita akan menyambut ada beberapa saudara dan saudari yang baru pertama kali hadir. Bolehkah yang baru pertama kali hadir bisa bangkit berdiri? Ada Harini, Vano, Andreas, Davis, dan Moses. Boleh berdiri sama-sama, kita mau tepuk tangan. Boleh berdiri Kak, kita sambut hari ini. Tuhan memberkati, selamat datang. Nanti setelah ibadah, ada di bagian belakang bertemu dengan welcome team, ada Ibu Lisa. Hanya 5 menit mau ngobrol-ngobrol untuk mengucapkan selamat datang buat gereja ini. Silahkan duduk kembali, Tuhan memberkati. Dan kepada teman-teman multimedia saya persilahkan. Shalom keluarga kerajaan, selamat datang dan selamat beribadah kembali di Gereja JKI Keluarga Kerajaan. Bersama saya Amanda, dan mari kita simak pengumuman untuk minggu ini. Untuk Anda yang baru pertama kali hadir dan beribadah bersama kami, Anda dapat menemui welcome team setelah ibadah selesai. Dan Anda bisa follow akun media sosial kami sesuai yang tertera di layar. Bagi keluarga kerajaan yang ingin bergabung bersama kami melalui ibadah secara onsite, diharapkan dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu ke sekretaris gereja pada jam kantor yang ada dengan nomor sebagai berikut. Keluarga kerajaan belum tergabung My Team. Bagi keluarga kerajaan yang belum tergabung My Team, dapat menemui pendeta muda Kurdi Kuncahyo setelah ibadah selesai, atau bisa menghubungi melalui nomor berikut. Dan bagi yang sudah tergabung, dapat terus aktif dan bertumbuh bersama My Team yang ada karena tidak ada pertumbuhan dalam kesendirian. Saksikan online service Warrior Kids setiap hari Minggu pukul 10 pagi di channel YouTube Warrior Kids. Dukung channel Warrior Kids dengan like dan subscribe. Hai Youters, bagi kamu yang masih muda dan bersemangat, ayo gabung bersama kami di Kingdom Generation setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gereja JKI Keluarga Kerajaan.
Follow juga akun Instagram kami di @kg.jkikk. Biar nggak ketinggalan info seru dari kami. See you guys! Jangan lupa dengarkan Radio Suara Keluarga Kerajaan setiap hari di aplikasi Suara Keluarga Kerajaan. Ikuti segmen yang ada dan jadilah berkat tanpa batas bagi segala bangsa. Dan bagi keluarga kerajaan yang ingin dilayani doa, konseling, dan kesaksian, dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA sesuai dengan nomor rekening berikut. Selain itu, juga dapat diberikan melalui aplikasi scan barcode yang tertera di kotak persembahan setelah ibadah selesai. Atau keluarga kerajaan dapat menggunakan mesin EDC yang ada di depan setelah ibadah selesai. Atau juga dapat mengambil amplop yang tersedia di gereja. Engkaulah Tuhan, Engkau jawaban, Kaulah harapan juga kemenangan. Tak pernah salah aku berpegang untuk berserah pada tangan yang... Bagi keluarga kerajaan yang membutuhkan lumbung Yusuf, bisa mengambilnya di Gedung Destiny setelah ibadah selesai. Dan bagi keluarga kerajaan yang ingin menjadi berkat melalui lumbung Yusuf dapat menghubungi Ibu Lulu di nomor. Hai Youters, Kaki mau ada retreat nih. Buruan gabung, karena kita bakal seru-seruan di sana. Caranya, kamu bisa chat atau menghubungi saudari Leoni atau kakak My Team yang ada. Ketika kita merasa kita nggak mampu untuk memahami semua rencana Allah, Saksikan renungan inspiratif setiap minggunya di channel GKI Keluarga Kerajaan. Pastikan saudara untuk mensubscribe, like, dan komen. Dan keluarga kerajaan juga dapat membagikannya kepada teman atau saudara yang membutuhkan renungan ini. Bagi keluarga kerajaan yang sedang bingung mencari kos putri yang nyaman, luas, dan strategis, keluarga kerajaan bisa menghubungi Ibu Ana di nomor atau bisa kunjungi sosial medianya di. Bagi keluarga kerajaan yang mempunyai usaha dan rindu untuk dipromosikan, Anda dapat menghubungi di nomor. Sekian pengumuman dan informasi gereja selama minggu ini. Mari kita jaga kesehatan bersama dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mari jalan minggu ini dengan berkat dan kemurahan bersama Tuhan. Salam, we are stronger together. puji Tuhan, ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan untuk melengkapi pengumuman kita. Yang pertama, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir dalam ibadah pagi hari ini dan sudah memenuhi protokol kesehatan. Hanya perlu diingatkan untuk pendaftaran ibadah, Bapak Ibu Saudara mohon untuk sesuai dengan yang sudah kita sepakati, yaitu paling telat untuk mendaftarnya itu hari Jumat jam 3 sore. Ya, sehubungan dengan beberapa hal yang kami persiapkan, karena kalau seandainya ada kursi yang kurang, nanti Bapak Ibu Saudara juga kurang nyaman dengan situasi yang ada. Jadi karena itu, supaya kami bisa mempersiapkan dengan lebih baik,
Dan kapasitas kita, kapasitas ruangan kita karena masa PPKM ini, karena itu dibatasi hanya 150-an. Nah, jadi nanti saatnya Bapak Ibu Saudara dalam pendaftarannya telat, nanti mungkin Bapak Ibu Saudara harus duduk di belakang di ruangan sebelah sana mengikuti lewat layar televisi. Nah, jadi karena itu kalau ini membuat Anda tidak nyaman, sebelumnya kami memberitahukan terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara kalau mendaftar mohon tidak mepet-mepet supaya kami bisa mengaturnya. Dan juga bagi yang sudah mendaftar, jika cancel atau membatalkan, juga tolong beritahukan kami karena satu kursi sangat berharga untuk kita semuanya. Setuju? Yang setuju boleh tepuk tangan dong. Iya, terima kasih. Karena itu untuk minggu depan, karena minggu depan adalah ada ibadah spesial. Karena itu tolong juga mendaftarkan terlebih dahulu. Pendaftarannya pada sekretariat gereja nanti akan diatur oleh Ibu Mimpin. Nah, juga ada beberapa tambahan dari bahwa pada tanggal 28 September hari Selasa kemarin di Taman Soka Tegarawaton dari anak-anak kita sudah dibaptiskan dan mereka sudah mengambil keputusan untuk dibaptiskan. Ya, ini ada foto-fotonya, saudara bisa mengenalinya. Ada 10 peserta baptisan dan mereka sudah mengambil keputusan untuk menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan dan mengikuti kehidupan seperti yang Tuhan menunjukkan atas mereka. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka semuanya. Dan nanti kalau anak-anak ada di tengah kita, mereka yang ikut baptisan, boleh bangkit berdiri bersama-sama. Boleh bangkit berdiri dulu supaya nanti bisa diperkenalkan. Ya, inilah mereka yang di atas, ada juga. Iya, puji Tuhan, terima kasih. Nanti kita akan juga berdoa untuk mereka. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, setelah dari humas gereja kita berkonsultasi juga berkoordinasi dengan pihak lingkungan yang diwakili oleh Bapak RT di mana gereja ini berdomisili, ada berita baik bahwa untuk kegiatan-kegiatan selain hari Minggu sudah bisa dilaksanakan kembali. Ya, haleluya. Jadi kita akan kembali untuk mengadakan beberapa kegiatan kita seperti My Team. Karena itu My Team akan diberi kesempatan untuk diadakan My Team atau konsel-konsel yang ada. Tapi untuk sementara ini, karena kita tersebar di beberapa daerah wilayah, untuk My Team dalam fase pertama ini dijelaskan untuk kita bisa memakai gereja yang ada. Gereja akan memfasilitasi ruangan-ruangan yang ada, sehingga kalau lingkungan Bapak Ibu Saudara belum bisa menerimanya karena situasi kondisi masing-masing wilayah, Bapak Ibu Saudara bisa mendaftarkannya kepada saya. Pak, minggu depan My Team saya udah mau jalan. Nanti gereja akan memfasilitasinya. Ada ruangan-ruangan yang bisa Anda pakai, tapi kalau Anda ingin konsumsi ya bawa sendiri. Halo, setuju? Oh ya, setuju di belakang saya. Bagaimana keluarga kerajaan? Sudah siap untuk My Team kembali? Oke, tepuk tangan lagi dong. Nah, juga untuk VIP juga akan kita laksanakan. Tunggu untuk berita selanjutnya di info volunteer. Jadi nanti volunteer kita akan kembali bersama membangun mesbah pujian kita membangun, mengupgrade diri kita untuk semakin giat dalam pelayanan dan kita semakin tekun dalam pelayanan kita. Haleluya. Jadi itu informasi-informasi yang bisa kita sampaikan dan kita akan pulang. Halo. Dan nanti Bapak Ibu Saudara yang sudah tadi berdoa dan saya doakan untuk persembahannya nanti bisa dimasukkan di kotak-kotak yang ada di pintu-pintu yang ada 2 kotak dan Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan sesuai dengan tulisan yang ada di kotak-kotak itu. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa. Mengucap syukurlah kepada Tuhan untuk apa yang sudah mendapatkan dalam ibadah ini. Percayalah bahwa apa yang kau terima dari Tuhan itu baik adanya. Mungkin engkau merasa ada sesuatu yang kurang berkenan, tapi percayalah Tuhan sedang membentuk hidupmu. Tuhan
ini mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita. Kita memberkati kota kita Salatiga, diberkati Salatiga. Kalau masa PPKM semakin membaik untuk level kota kami menjadi level yang ketiga, Tuhan kami bersyukur kalau beberapa kegiatan boleh kembali kami laksanakan, boleh kembali kami adakan. Kami berterima kasih, Tuhan memberikan kesabaran kepada kami, Tuhan memberikan kedisiplinan kepada kami, sehingga kota kami semakin membaik keadaannya. Melalui kami, di dalam kami akan mengerjakan kembali bagian kami. Kami berdoa Tuhan, untuk rencana-rencana yang akan datang, untuk kami bisa kembali mengadakan kegiatan-kegiatan peribadatan kami di tengah minggu. Tuhan berikan juga kedisiplinan yang sama untuk kami tetap berprotokol kesehatan, sehingga kami saling menjaga diri sendiri, juga menjaga orang-orang yang ada bersama dengan kami melalui protokol yang kami kerjakan bersama-sama. Karena itu Tuhan berkati setiap kami, sehingga kami tetap untuk menjadi saksi-Mu, tetap menjadi teladan dimanapun kami berada. Kami berdoa juga Tuhan, kami berdoa untuk para peserta baptisan yang kemarin sudah mengambil keputusan untuk mengikut Engkau, meninggalkan cara hidup mereka yang lama. Diberkati mereka semua dengan keputusan yang mereka ambil. Roh Kudus akan menyertai kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang akan mereka putuskan, semuanya di dalam kontrolnya Tuhan. Ajari mereka untuk berserah penuh kepada Engkau, menyerahkan kepemimpinan hidupnya di dalam Tuhan. Semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin hari semakin mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, kami juga memberkati keluarga demi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menopang kehidupan setiap keluarga. Ketika mereka menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada, Tuhan Engkau memberkati mereka ketika mereka berdoa kepada Tuhan. Tambahkan kesatuan hati untuk mereka, sehingga apa yang mereka sepakati, di mana ada kesepakatan, ada persatuan, di situ berkat-Mu tercurah atas mereka, sehingga mereka diberi kesanggupan untuk mengatasi, untuk mengalahkan semua tantangan, semua rintangan yang terjadi atas setiap rumah tangga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bagi mereka yang hari-hari ini sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, tolong lawatan-Mu terjadi atas mereka. Ketika mereka terbaring lemah di tempat tidur mereka, Tuhan, hiburkanlah hati mereka, kuatkanlah mereka ya Tuhan. Ketika mereka berdoa kepada Engkau, biarlah hati mereka percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dan menopang mereka. Dan kami berkata, oleh bilur-bilur Yesus, siapapun di antara kami yang sakit akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa untuk peribadatan minggu yang akan datang. Ada ibadah spesial ulang tahun gereja kami. Tuhan Kau memberkatinya. Mempersiapkan kami untuk kami boleh membawa sukacita kami, membawa pengharapan dan syukur kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh mempersembahkan ibadah kami menjadi ibadah yang menyukakan hatinya Tuhan, ibadah yang membawa semarak surga ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi persoalan kami, biarlah Tuhan yang menolong dan memimpin kami, sehingga kami akan tampil menjadi seorang pemenang. Dan berkat Tuhan yang akan menyempurnakan setiap doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu semua Bapak Ibu. Berkat yang luar biasa bawa pulang, sebab anugerah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus akan membawa kita dalam kehidupan yang jauh lebih baik, karena Dia akan memimpin, menuntut dan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang bersekutu dan diberkati.